Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kami atau instruktur kami hari ini, yaitu ada Insinyur M. Yusuf, ST, MM, CQM, IPU. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik dan Manajemen Industri Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Kemudian menempuh S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2021 hingga sekarang yaitu sebagai CEO dan founder Bandung Standard Institute atau BSI tahun 2001 dan 2021 sebagai senior consulting di My Focus Consultant. Kemudian di tahun 1999 hingga 2001 sebagai manajer manufacturing electronics component di PT Capsonic Indonesia. Sekian dari saya, pembukaan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf. Silakan Bapak Yusuf untuk memulai webinarnya. Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Mutia. Sama-sama Bapak. Ya, suara saya clear, jernih, kedengaran. Jernih, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inahu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syari'a amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yadhlilu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan teman-teman saya untuk menyampaikan tentang Integrated Management System PAS 99. Materi akan saya 3 modul, yaitu pertama adalah PAS 99 itu sendiri, yang kedua adalah kombinasi, dan yang ketiga adalah interprestasi PAS 99. Mudah-mudahan ini dengan waktu 3 jam yang seharusnya ini adalah 18 jam, mudah bisa terpenuhi. Izin sharing. Oke, Bu Mutia kelihatan? Sharingnya udah kelihatan Bu Mutia? Di saya sudah kelihatan Bapak. Baik, kelihatan Pak. Baik semuanya, mohon izin. Bapak dan Ibu, terutama adalah teman-teman dari sini, saya izin mohon menyampaikan mengenai PAS 99 2012, yang terutama adalah teman-teman yang di sini ada yang ingin menerapkan integrated system. Namun sebelumnya saya pengen interaksi dulu, dan ini merupakan suatu identifikasi yang sudah menerapkan integrated management system, lambaikan tangannya. Yang sudah menerapkan dan yang mau menerapkan. Baik. Perusahaan yang mau menerapkan minimal ada 2 sistem yang sudah terintegrasi, lambaikan tangannya. Baik, terima kasih. Yang belum sama sekali menerapkan sistem manajemen, lambaikan tangannya. Alhamdulillah. Baik. Malah hilang.
Maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Yusufnya terputus koneksi. Sebentar saya kabarin dulu beliau. Halo Bu Mutia, Iya, Bapak. mohon maaf, saya tadi electrical drop, mohon izin, mohon maaf. Saya udah ada backup sebenarnya 3, tapi saya kedengaran lagi sekarang. Udah, Pak, sudah kedengaran lagi. Bagaimana peserta? Pak Yusuf sudah Baik, terdengar? bagus. Baik. Baik. Baik, mohon maaf Pak Catur. Ini saya ada electrical problem. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai PAS 99 2012 yang khusus menangani agendanya, yaitu adalah PAS saya menyampaikan PAS 99 manfaat dan keuntungan, terus kombinasi antara PAS 99 2002 dan interpretasi PAS 99. Selanjutnya adalah kita akan tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan salah satu persyaratan PAS dari 99 yang dikeluarkan oleh British Standard Institute tahun 2006. Namun saat ini kita masih mempergunakan PAS dengan versi 2012. Dan ini tujuannya adalah untuk merampingkan daripada penerapan sistem yang terintegrasi. Tentunya di PAS itu sendiri kita akan ada beberapa yang disampaikan. Tujuannya itu adalah menspesifikasikan sistem manajemen yang umum dimaksudkan untuk digunakan sebagai kerangka kerja, implementasi 2 dan ataupun 3 standar sistem manajemen secara terintegrasi dan menggambarkan persyaratan umum dalam berbagai sistem manajemen terbaru yang diberikan ISO kepada penyajinya. Di dalam PAS itu sendiri, kita sudah menggunakan struktur high level, yaitu dari klausul 1 sampai dengan klausul 10. Di mana ada klausul 4 dan 10-nya adalah merupakan suatu proses yang nanti akan di-auditable. Tetapi saya akan menyampaikan metode klausul 1 dan klausul 3 juga perlu disampaikan, karena ini ada ruang lingkupnya, normatif. Bu Mutia. Nah, tentunya di dalam referensi normatif nanti kita akan kombinasikan beberapa persyaratan prosedur, bisa 9.000 ke 14.000, bisa 9.000 45.000, bisa 14.000 ke 45.000, dan ataupun yang lainnya 21.000, 22.000, 37.000, dan lainnya. Dan ini bisa dikomunikasikan dengan beberapa sistem-sistem yang ada.
tentunya kita sudah hampir 10 tahun dari ISO sudah menambahkan beberapa persyaratan-persyaratan tentang standar yang baru. Di antaranya adalah energi yang 5.000, 2031, business continuity management 27.000, dan medical dan lain-lainnya. Dan ini akan bisa diintegrasikan secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwa di dalam sistem definisi yang kita ketahui bahwa sistem manajemen yang mengintegrasikan banyak aspek dari sistem dan proses suatu organisasi dalam satu kerangka lengkap memungkinkan organisasi untuk memenuhi persyaratan lebih dari satu sistem. Ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh persyaratan pas itu sendiri. Tentunya secara ilustrasi atau gambaran secara umum perlu diketahui bahwa ilustrasi bagaimana persyaratan umum berbagai standar yang manajemen diintegrasikan ke dalam satu. Ini adalah merupakan suatu common requirement yang bisa digabungkan kepada seluruhnya. Tetapi semua persyaratan-persyaratan tersebut tidak semua bisa diimplementasikan atau digabungkan. Ada beberapa spesifik, ya contohnya kayak environment, ada occupational health and safety, ada quality, dan ada spesifik requirement lainnya. Dan ini adalah merupakan yang tersendiri, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi persyaratan terintegrasi tidak semuanya bisa dipenuhi karena ada persyaratan-persyaratan di masing-masing persyaratan sistem manajemen itu yang spesifik. Ya contohnya misalkan dengan kita menerapkan IATF, tentunya ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Seperti kita ketahui ada di dalam penerapan sistem, contohnya adalah konteks organisasi. Secara prosedur, semua konteks organisasi adalah dibuatkan secara prosedur. Tetapi tentunya ada format-format yang tidak bisa diintegrasikan. Nah, itu misalnya mandiri. Nah, inilah salah satu contoh di dalam ilustrasi dalam penerapan sistem manajemen tersebut yang common requirement itu bisa semuanya. Tapi ada beberapa yang spesifik yang tidak bisa diaplikasikan. Seperti itu contoh dengan ilustrasi manajemen. Bapak dan Ibu, dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi, kita tidak terlepas dari proses yang disebut namanya PDCA. Dan ini di masing-masing persyaratan semuanya sudah dapat. Dan ketika dia diintegrasikan, ada yang disebut namanya planning, do, check, action, dan menerapkan beberapa proses. Jadi ini adalah proses PDCA dengan sistem yang terintegrasi, di mana disebut di sini ada konteks organisasi, ada leadership, ada planning, support, dan operation. Tentunya tadi yang saya sampaikan di sini ada beberapa yang tidak bisa diintegrasikan. Salah satu contohnya adalah tidak semua di dalam klausul 8 itu bisa diaplikasikan dan bisa diterapkan dan atau bisa diintegrasikan. Karena masing-masing berbeda-beda. Hanya ada klausul yang tidak bisa diintegrasikan, yaitu adalah klausul 8, yaitu tentang operation. Oke, selanjutnya adalah bahwa penerapan sistem manajemen yang ada di integrated system tidak terlepas dari risk-based thinking. Karena penerapan sistem ini ada di beberapa klausul, salah satu contohnya adalah mengenai klausul 4, yaitu mengenai risiko dan peluang, ada di klausul 5.1 juga mengenai kepemimpinan komitmen, tanggung jawab, dan seluruh semua adalah berbasis risk-based thinking. Oleh sebab itu, RBT ini adalah merupakan satu bagian yang support dari 31.000 yang akan kita gunakan di dalam penerapan sistem terintegrasi. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan integrated system, tidak perlu juga kita ketahui bahwa ini adalah matrik korelasi yang sangat-sangat penting sekali bagi yang mau menerapkan sistem terintegrasi. Salah satunya adalah PAS 99 diintegrasikan dengan beberapa sistem yang menurut klausul. Akan tetapi ada beberapa sistem yang bukan penerapan sistem ISO. Salah satu contohnya adalah K3. Kalau di klausul
9001 semuanya sudah sama, ada klausul 4, klausul 5, klausul 6 dengan yang lain. Tetapi jika perusahaan menerapkan sistem yang bukan ISO, ya salah satunya SMK, maka Bapak ditambahin lagi di sini di pinggirnya lagi, dan itu diadap dan diimplementasikan kemana dia masuknya, apa di klausul 4, klausul 5, misalnya contoh leadership atau kebijakan mutu. Nah, di sini adalah merupakan salah satu matrik korelasi bagi perusahaan yang mau menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh mengenai matrik korelasi yang sama semuanya. Tapi kalau misalnya ada yang belum tidak sama sesuai dengan ISO, maka kita tambahin di sini untuk menyampaikan matrik korelasi. Apa sih keuntungannya di dalam manfaat integrasi tersebut? Tentunya kita akan menjadi fokus ya, mengembangkan bisnis yang lebih baik dan tentukan pendekatan yang lebih holistik untuk mengelola sistem bisnis ini, terus meminimalkan risiko terjadinya ada konflik personil dan menjalankan sistem manajemen, mengurangi duplikasi dan birokrasi sistem manajemen, dan audit internal dan eksternal itu lebih efektif dan efisien sehingga tidak melakukan audit mutu, lingkungan, 45.000 juga dengan safety, jadi kita hanya satu, sehingga kita itu lebih efektif dan efisien. Dan tentunya kita menjadikan persyaratan sistem manajemen yang baru yang akan diadopt oleh sebuah organisasi. Tentunya kenapa kita harus mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik? Artinya sumber daya yang lebih baik tersentralisasi oleh satu sistem dan satu kepemimpinan, sehingga ini menjadikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Birokrasi yang lebih sedikit dan semua bidang organisasi selaras dan memberikan tujuan seluruh perusahaan untuk meningkatkan pembuatan hal-hal yang lebih efektif dan efisien. Nah, organisasi yang bekerja sebagai tim menjadi satu kesatuan, tanggung jawab secara otoritas yang jelas dalam proses organisasi dan manajemen penguasaan dibuat lebih sederhana. Lantas, lebih apa? Lebih sedikit frustasi karena kenapa dokumen lebih sedikit? Lebih simpel, dokumen terintegrasi semuanya. Pemahaman lebih baik tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana hal sesuatu yang gambaran yang lebih baik untuk merasa menjadi bagian dari sebuah tim. Untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan cara memainkan peranan mereka untuk membuat kesalahan sampai berulang-ulang. Memungkinkan misi dan tujuan organisasi untuk bisa dicapai. Terus mendefinisikan semua proses dan antarmuka organisasi, mengintegrasikan semua kegiatan, tujuan, proses ke dalam satu sistem, dan memberikan akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas. Memungkinkan proses, orang, sumber daya untuk disejajarkan, dan memungkinkan konsistensi produk, mengontrol generasi semuanya, dan membentuk dasar untuk pelatihan yang baik. Lantas, satu lagi adalah merupakan satu komitmen untuk menerapkan sistem ini secara terus-menerus untuk meningkatkan dan pelanggan. Jadi intinya adalah penerapan integrated management system itu dengan komitmen. Lantas prinsip dari penerapan ISO yang PAS 99 yaitu berdasarkan struktur, yang kedua adalah berdasarkan plan to check action untuk mendukung manajemen bisnis, yang ketiga adalah berbasis resiko. Dan tentunya adalah untuk membantu benar-benar mengetahui semua proses sehingga bisa teridentifikasi. Baik, itu ada mengenai penyampaian tentang PAS 99. Yang keduanya adalah modul tentang integrated management system atau kombinasi. Apa saja sih yang bisa diintegrasikan? Nah, karena ini adalah tadi contohnya untuk penerapan ISO 9001, 14001 dan 45001, maka ini kita akan mengambil gambaran atau ilustrasi mengenai integrated system. Tapi tidak menutup kemungkinan karena semua masing-masing perusahaan itu bisa menerapkan energi dan juga bisa menerapkan juga pendidikan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu kita akan mengambil kedua. Bu
Ini ya. Baik. Slide selanjutnya adalah Integrated Management System, yaitu adalah mengkombinasikan ISO 9001, ISO 40001, dan ISO 45001. Tentunya perlu diketahui bahwa masing-masing sistem ini adalah berbeda-beda tujuannya. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan, merefresh lagi tentang apa itu ISO 9001, apa itu 14001 dan 45001, sehingga menjadi satu kesatuan. Baik. Ini adalah suatu persyaratan yang dikeluarkan oleh SNI tentang ISO 9001 dan 9014.000 dan K3. Dan ini adalah menjadi akan diimplementasikan, yaitu menjadi satu kesatuan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu mengenai ISO 9001. Tetapi masing-masing sistem itu adalah punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah seperti di sini, khusus untuk 9001 ya, tentang kualitas, yaitu menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan mencapai dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan patuh terhadap peraturan perundangan dan lain-lain. Ini adalah khusus untuk ISO 9001 tujuannya. Sementara 14.000 yaitu adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan menggunakan sumber daya secara bijak. Dan untuk kesehatan keselamatan kerja ini berhubungan dengan orang, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, baik itu tentang kualitas, lingkungan, dan ketiga yang berlaku. Ini masing-masing persyaratan itu punya tujuan. Oleh sebab itu kita akan coba deklarasikan mengenai persyaratan ISO masing-masing. Di dalam ISO 9001 ini anggap kita refresh lagi bagi teman-teman yang sudah menjalankan ini, adalah merupakan persyaratan ISO 9001 versi 2015, yaitu adalah tentang mutu. Dan ini adalah merupakan salah satu high level untuk 9001 yang akan kita aplikasikan. ISO 9001 sendiri itu sejak Perang Dunia Kedua sudah dimulai, dan sampai saat sekarang saya sudah menerapkan ISO itu sejak ISO versi yang 1987. Itu masih berbentuk prosedur, yaitu 20 klausul atau 20 persyaratan, karena memang itu ada prosedur. Sampai diupdate menjadi 94 dan sampai sekarang adalah 2015. Jadi masing-masing setiap perubahan di ISO itu berbeda-beda, yaitu 97 yaitu tentang prosedur, karena memang ada 20 prosedur yang dipakai. Terus ada 94 yaitu preventive action, itu menjadi berubah menjadi 18 prosedur. Siap? Yusuf? Siap, Pak. Iya, Pak Catur. So, Pak. Ya, kedengaran Pak Catur. Hah? Porsin apa? Sudah slideshow belum ya? Saya kebetulan pakai HP, tapi ada peserta yang minta agar dibuat slideshow. Oh, ini udah slideshow. Sudah Sorry, ya? sorry, sebentar saya cek dulu Pak. Dok. Oh ini. Maaf, Ini Pak. kan. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, Pak Yusuf. Mohon izin, udah kelihatan? Sudah. Baik. Kelihatan, Pak.
Baik, ini adalah merupakan salah satu apa itu ISO 9001 yang didefinisikan sebagai standar internasional dan menetapkan persyaratan sistem manajemen organisasi dengan menggunakan standar untuk menunjukkan kemampuan untuk secara menyediakan produk dan layanan. Biasanya di sini ada ilustrasi. Pak Yusuf, maaf, mungkin screen share bisa diganti ke yang udah dibesarkan, Pak, udah di slideshow. Ya, siap. Ini. Oh, sebentar, Pak, belum keluar. Nah, betul. Sudah kelihatan? Makasih, Pak. Sudah, Pak. Baik, ada hambatan-hambatan, kendala-kendala. Ini adalah merupakan satu ilustrasi khusus untuk ISO 9001 bahwa intinya adalah di dalam persyaratan ISO tersebut bukan produknya yang disertifikasi, tapi adalah prosesnya untuk mewakili daripada konsumen. Biasa ISO standarisasi terhadap prosedur, bukan standar produk pelayanan. Ini adalah ilustrasi mengenai ISO 9001. Dan untungnya adalah biasa untuk 9001 adalah untuk customer satisfaction, ya, sehingga reduce bisa cost, improve untuk health audit. Biasanya untuk awal-awal pertama kali ISO 9001 ini setiap perusahaan itu adalah wajib hukumnya karena ini sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Dengan minimum penerapan ISO 9001 sehingga customer menjadi puas, dan ini adalah merupakan biasanya dipakai perusahaan dengan 9001 ini adalah persyaratan-persyaratan untuk tender dan untuk lain-lainnya. Kan biasanya ini banyak dipergunakan, bahkan 91 lebih banyak dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang lain. 14.000 ini adalah spesifik, bahwa tadi dibilang bahwa 9.000 khusus spesifik untuk produk. Nah, sementara untuk 14.000 ini biasanya adalah yang kita pergunakan dengan klausul struktur sampai 10 tetap sama dengan struktur yang 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Dan biasa dipakai sebagai untuk klausul-klausul tersebut dipakai dengan lingkungan. Oke, tujuannya apa? ISO 14.000 adalah standar yang disepakati biasanya di sini secara internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Dan ini ada banyak diadap dan diadop identik menjadi standar ISO. Nah, manajemen lingkungan dengan ISO 401 memperluas persyaratan dan risiko pelanggan serta peluang untuk mempertimbangkan aspek dan dampak lingkungan, kewajiban, kepatuhan, dan tujuan untuk lingkungan sendiri. Nah, sistem manajemen ini mensyaratkan organisasi mempertimbangkan semua isu, baik itu lingkungan yang relevan dalam operasinya, seperti pencemaran udara, isu air dan limbah, cair, pengelolaan limbah, kontaminasi tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan efisiensi sumber daya manusia. Nah, di ISO 14.001 sendiri sistem lingkungan adalah sistem manajemen lingkungan untuk membantu organisasi dalam memperbaiki kinerja lingkungan serta menggunakan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan sebagai pemangku kepentingan. Sejarahnya di ISO 14.001 sama tahun 97, ya, dan sebelumnya saya perusahaan sudah menerapkan sejak versi yang sama dari 94 sampai ke versi 2015. Dan saya sudah mengimplementasikan dari 4 standar, nanti kita sampaikan ya tentang kenapa kita perlu 14.001. Nah, ada perubahan iklim, penggunaan sumber daya, ada polusi, kerusakan ekosistem, dan regulasi. Nah, peranan kita yaitu adalah 14.015 dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, yaitu kerangka kerja jangka panjang, pendekatan dengan sistematis, panduan untuk peningkatan performa daripada perusahaan tersebut. Sehingga kita di dalam ini adalah benefit, kita waste recycle, compensation, jadi kita bisa melakukan mengenai recycle
recycle terhadap produk-produk yang waste-nya di situ. Selanjutnya satu lagi mengenai 45.000. Sama secara high level kita masih menggunakan 10 struktur yang akan kita pergunakan lagi di dalam penerapan sistem safety. Sejarah ISO dipergunakan yaitu dari tahun 2016 apapun ini sampai 2000. Dan ini current condition ini adalah bahwa occupational safety khususnya ISO 18.000 itu sudah tidak lagi dipakai. Nah, sekarang adalah ada yang paling terbaru yaitu ISO 45001 sehingga occupational health and safety yang itu sudah habis masa berlakunya. Jadi sudah tidak lagi dipergunakan. Kenapa kita perlukan untuk ISO 45000? Yaitu menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ini memberikan bantuan untuk penggunaan memungkinkan organisasi menjadikan tempat kerja yang aman dan sehat dengan mencegah cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk, serta dengan secara proaktif meningkatkan kinerjanya. SMK 3 adalah seperangkat rencana tindakan dan prosedur untuk secara sistematis dan mengelola kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Barangkali ini merupakan sekumpulan daripada penerapan sistem. Sama saja, ini materi korelasi ketika kita ingin mengintegrasikan selalu berpatokan kepada materi korelasi sehingga integrated management system kita sesuai dengan harapan yang dicapai. Barangkali untuk sementara ini khusus untuk kombinasi atau integrated management system sudah selesai, kita akan melanjutkan kepada interpretasi mengenai klausul yang ada di PAS 99. Bu Mutia, barangkali sementara ini dulu atau ada yang dikomunikasikan? Bapak mau istirahat dulu atau mau lanjut, Pak? Saya sih pengen ada beberapa pertanyaan dulu di ini Bu Mutia. Oke, berarti Bapak mau membuka sesi tanya jawab ya? Iya, Baik. iya. Silakan Bapak Ibu peserta yang mau tanya ke Bapak Yusuf dipersilakan. Boleh via chat, boleh open mic langsung. Kalau enggak ada, kita akan lanjut lagi Bu Mutia. Sebentar ya. Kalau gitu lanjut saja Pak. Mungkin masih menyimpan dulu mungkin Pak. Biasanya sih seperti itu. Silakan Bapak dilanjutkan.